Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat channel daripada baru tahu ya. Kemarin saya sudah mereview mengenai karakteristik kucing ya, dan malam ini saya akan coba untuk mereview karakteristik yang dimiliki oleh anjing ya. Mungkin saja banyak dari teman-teman sekalian juga yang memelihara anjing, tapi tidak tahu ya, dan belum tahu mengenai karakteristik daripada anjing. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan pengetahuan ya bagi Anda sekalian. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita saksikan video berikut ini ya. Eh, di sini saya akan coba untuk membacakan ya sebuah artikel yang menceritakan mengenai karakteristik anjing. Anjing memiliki beberapa karakteristik unik yang perlu diketahui, yaitu seperti yang pertama, penciuman yang tajam. Ya, betul sekali, anjing memiliki penciuman yang sangat tajam, sehingga mereka dapat mendeteksi berbagai bau dengan mudah. Betul, sangat setuju sekali ya. Makanya banyak sekali anjing-anjing yang dipelihara atau khusus ya direkrut untuk menjadi pembantu polisi ya, dalam hal mengendus jejak-jejak para penjahat ataupun hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu untuk memudahkan ya pencarian, pengidentifikasian dan segala macamnya ya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka hal itu bisa dilakukan oleh anjing ya, dengan kelebihannya yaitu dengan penciuman yang tajam ya. Yang kedua yaitu pendengaran yang baik ya. Anjing memiliki pendengaran yang baik dan dapat mendengar dengan suara yang tidak dapat didengar oleh manusia ya. Jadi jangkauan daripada kemampuan pendengaran anjing ini memang jauh lebih baik daripada jangkauan pendengaran yang ada pada manusia ya. Jadi itulah kelebihan dari anjing ya. Kemudian yang ketiga yaitu kesetiaan. Anjing dikenal sebagai hewan yang setia dan dapat menjadi teman yang baik bagi manusia. Setuju sekali. Tuh. Anjing itu kalau misalkan dia udah dekat sekali dengan tuannya ya, apalagi kalau tuannya baik ya, baik, memperhatikan, memelihara dan memberikan makan, maka anjing itu akan setia ya. Pada saat misalkan ada orang-orang yang mencurigakan ya, dan mendekati daripada si pemiliknya, kadang-kadang anjing itu suka menggonggong ya. Itulah ciri daripada kesetiaan dari anjing ya. Selain setia, dia juga akan selalu menjaga tuannya ya. Yang keempat yaitu kemampuan belajar. Anjing dapat dilatih untuk melakukan berbagai tugas dan perintah. Betul sekali. Banyak sekali dari video-video ya yang dapat kita saksikan bahwa anjing itu sangat penurut ya. Dia itu bisa bisa pergi ke pasar, membawa tas, atau mematikan lampu, ataupun disuruh mengambil sesuatu. Mereka itu sangat penurut dan memang juga mudah sekali untuk belajar ya, dengan cara diulang-ulang, akhirnya diberikan perintah oleh majikannya dan si anjing pun akan menuruti apa yang diperintahkan oleh majikannya ya. Yang kelima yaitu perilaku sosial. Anjing adalah hewan sosial yang dapat berinteraksi dengan manusia dan anjing lainnya. Udah pasti. Cuman memang ada beberapa anjing yang memang anjing yang galak mungkin ya. Dikarenakan si anjing itu memang belum mengenal orang itu ya. Tapi pada saat misalkan anjing itu udah diberi makan dan kitanya baik ya, kemudian lama-kelamaan anjing itu akan mengenal kita dan dia akan terbiasa dan tidak akan galak ya. Malah anjing itu akan sering mengikuti kita ya. Selain itu juga anjing juga betul yang tadi itu sebagai makhluk yang memiliki perilaku sosial, karena anjing juga ya kadang-kadang kalau misalkan dengan anjing lainnya juga sering berkelompok ya.
karena dia itu memang sebagai makhluk yang mempunyai perilaku sosial ya. Oke, nah sekarang ada beberapa poin penting ya di sini yang mungkin saja rekan-rekan belum tahu ya. Kadang-kadang anjing itu memang terkenal sekali dengan penyakit rabies ya. Di sini ada anjing yang terkena rabies. Agar kita tahu ciri-ciri anjing yang terkena rabies itu, biasanya anjing akan menunjukkan beberapa gejala. Seperti yang satu itu perubahan perilaku ya, seperti menjadi agresif atau takut. Kadang-kadang seperti yang kita saksikan bahwa anjing yang terkena rabies itu, dia tuh kadang-kadang marahnya itu tidak terkendali ya, kadang suka menggigit manusia gitu kan, dikarenakan mungkin bawaan daripada penyakitnya gitu ya. Yang kedua yaitu air liur yang berlebihan, itu yang perlu kita perhatikan ya. Pada saat si anjing misalkan memiliki air liur yang berlebihan, kita patut waspada ya, dan bila perlu dibawa ke dokter hewan ya, untuk diperiksakan apakah si anjing itu mengalami sakit atau terkena penyakit rabies ya. Terus yang ketiga yaitu ciri-ciri dari anjing yang terkena gejala rabies itu kesulitan menelan. Jadi pada saat misalnya kita kasih makan, dia itu akan merasa kesulitan menelan ya, dikarenakan memang karakteristik dari si penyakit tersebut ya. Yang keempatnya yaitu kelumpuhan atau kelemahan ya. Jadi salah satu penyebab dari rabies ini juga akan kita ketahui ya. Jadi si anjing itu mengalami kelumpuhan atau bahkan lemah ya. Tidak seperti biasanya ceria ya, tapi ini lemah gitu ya, tidak bersemangat. Dan yang terakhir yaitu suka menggigit atau menyerang tanpa alasan. Yaitu hampir sama dengan poin pertama ya, yaitu mungkin dikarenakan memang penyakit rabies itu mulai menyebar dan akhirnya si anjing itu tidak bisa mengendalikan ya, akhirnya dia menggigit atau menyerang tanpa alasan. Di sini juga yang harus diperhatikan adalah jika Anda memang mencurigai anjing tersebut terkena rabies ya, segera hubungi dokter hewan atau petugas kesehatan setempat ya. Kemudian di sini juga ada beberapa kelebihan ya yang dimiliki oleh anjing atau anjing sebagai hewan peliharaan ya. Yang pertama yaitu tadi setia dan loyal kepada pemiliknya ya. Jadi kalau misalnya si pemiliknya itu memang baik kepada si anjing tersebut, dia akan loyal. Jadi pada saat ada orang yang dicurigai yang mendekati majikannya, kadang-kadang dia suka menggonggong ya. Menggonggong itu bukan menakut-nakuti, sebetulnya itu memang naluri dia untuk melindungi si tuannya. Yang kedua itu dapat dilatih untuk berbagai kegiatan, itu kelebihan dari anjing ya. Yang ketiganya itu memberikan perlindungan dan keamanan. Udah pasti anjing juga kadang-kadang banyak sekali di rumah-rumah atau bahkan di toko-toko ya, dijadikan sebagai penjaga daripada toko atau bahkan ruko-ruko ya, karena dia juga bisa bertindak sebagai ini juga ya, hewan yang memberikan perlindungan dan bahkan keamanan ya. Kemudian yang keempatnya itu menjadi teman yang baik dan menghibur ya. Seperti kita lihat juga pada umumnya ya, anjing-anjing yang memang yang sudah nurut ya, itu sangat-sangat lucu sekali ya, lucu dan menggemaskan ya. Dan bisa juga dijadikan sebagai teman bermain, bisa sebagai teman bermain bola, teman untuk berjalan-jalan santai, berkeliling kompleks atau segala macamnya sambil bawa anjing ya. Jadi buat teman juga ya. Kemudian poin berikutnya yaitu dapat membantu orang dengan disabilitas ya. Jadi orang yang disabilitas juga bisa dibantu ya, atau bahkan bisa kalau nggak salah itu bisa dijadikan sebagai terapi juga ya. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan pemiliknya. Ini berhubungan dengan poin yang pertama tadi ya, menjadikan teman yang baik dan menghibur. Jadi
meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan pemiliknya itu dikarenakan pertama, kita itu memang harus rutin ya, terutama untuk anjing peliharaan. Kita harus rutin mengajak si anjing itu untuk berjalan-jalan. Nanti otomatis kita juga harus bangun pagi-pagi mengajak si anjing itu untuk berjalan-jalan, berkeliling secara otomatis ya. Kita pun akan merasa sehat ya, karena dikarenakan bangun pagi, kemudian jalan-jalan juga itu akan menyehatkan tubuhnya. Oke, di antara kelebihan anjing, ada juga kelemahan ya anjing sebagai hewan peliharaan ya. Yang pertama yaitu perlu perawatan dan perhatian yang rutin. Udah jelas. Kalau misalnya kita pengen anjingnya itu bersih gitu kan, terus enak gitu ya dilihatnya, tidak kotor, tidak bau, berarti otomatis harus ada perawatannya. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan biaya yang cukup besar, udah pasti. Dengan adanya perawatan otomatis banyak sekali hal-hal yang harus dibeli ya, misalkan sabunnya, sabun untuk memandikan anjing, kostumnya, tempat tidurnya dan segala macamnya ya. Itu juga diperlukan sekali ya agar si anjing itu memang bersih dan memang tidak terlihat jorok ya. Terus yang poin ketiga yaitu beberapa jenis anjing dapat menjadi agresif jika tidak dilatih dengan baik. Betul. Anjing juga akan sangat agresif sekali ya kalau misalnya kita tidak melatihnya atau kita tidak melakukan pendekatan terhadap anjing itu ya. Jadi anjing itu akan terlihat lebih liar ya dibandingkan dengan kita melakukan pendekatan dengan cara berkomunikasi melalui kita berikan makan secara rutin, maka anjing itu sedikit demi sedikit juga akan dekat terhadap kita ya. Terus yang ini poin berikutnya itu perlu diajak berjalan-jalan dan berolahraga secara teratur. Nah yang tadi ya masih ada hubungannya ya. Jadi pada saat anjing itu tiap pagi kita harus ajak jalan-jalan, kemudian juga berolahraga secara teratur, lari-lari, dan anjing pun akan ikut lari-lari. Jadi ini sebetulnya sangat menguntungkan juga kepada pemilik anjing tersebut ya. Secara otomatis dengan adanya lari-lari, maka pemilik anjing pun akan merasa sehat ya, badannya menjadi sehat dan bugar ya. Poin yang terakhir yaitu beberapa anjing dapat memiliki masalah kesehatan yang memerlukan perawatan khusus. Ya, yang tadi itu ya, kalau misalkan anjing peliharaan sih biasanya sih suka diperhatikan ya sama pemiliknya ya. Kadang-kadang kalau misalkan flu atau apapun itu pasti akan dibawa ke dokter hewan ya. Lain halnya dengan anjing liar ya. Mereka itu mungkin kalau sakit ya sakit aja gitu. Mungkin bahkan bisa mati juga di jalan ya. Oke, itulah poin-poin yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan juga dapat memberikan wawasan kepada Anda bahkan kepada saya juga ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan tadi bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, subscribe dan komen. Dadah.